Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Firdaus Salam. Saya akan menjelaskan apa sih depresi itu, dan juga saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya tentang bagaimana saya menyikapi depresi dan juga bagaimana cara saya melawan depresi tersebut. Maka dari itu, simak video selanjutnya. Tahukah kamu, depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Risiko depresi apa saja ya? Depresi umumnya terjadi pada remaja di rentang usia 20 hingga 30-an. Meski semua rentang usia juga memiliki risiko tersendiri, lebih banyak wanita dibandingkan pria yang didiagnosis mengidap gangguan mental ini. Tetapi, wanita lebih cenderung segera mencari pengobatan. Nah, beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya depresi antara lain memiliki riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga. Selanjutnya, menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang. Yang ketiga, memiliki ciri kepribadian tertentu, seperti rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis, atau terlalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, mengidap penyakit kronis atau serius, seperti gangguan hormon tiroid, cedera kepala, HIV dan AIDS, diabetes, kanker, stroke, nyeri, kronis, atau penyakit jantung. Selanjutnya, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti beberapa obat tekanan darah tinggi atau obat tidur. Dan terakhir, mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan. Penyebab dari depresi apa saja sih? Belum diketahui secara pasti sesuatu yang dapat menyebabkan depresi. Beberapa risiko yang dapat meningkatkan risiko dari gangguan ini. Yang pertama adalah masalah biologis. Seseorang yang mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Meski begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum diketahui secara pasti, meski akhirnya dapat membantu untuk menentukan sesuatu yang menyebabkan. Yang kedua, gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan disebut-sebut dapat berperan dalam depresi. Sebuah penelitian menyebutkan jika perubahan dalam fungsi dan efek neuron transmitter ini dapat mempengaruhi stabilitas suasana hati sehingga mempengaruhi tingkat depresi pada seseorang. Selanjutnya, gangguan hormon. Perubahan atau gangguan pada keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Hal ini kerap terjadi selama kehamilan dan beberapa minggu atau bulan setelah pasca partum. Selain itu, seseorang yang mengalami masalah tiroid, menopause, serta beberapa kondisi lainnya juga memiliki risiko tingkat pada depresi. Dan terakhir, penyakit keturunan. Masalah depresi lebih berisiko terjadi pada seseorang dengan keluarga inti yang pernah mengidapnya. Disebutkan jika gen dapat mempengaruhi risiko dari penyebab depresi. Ini dia diagnosis depresi. Dokter akan mendiagnosis depresi dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah jika diperlukan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab depresi. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Pertama, pemeriksaan fisik. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam beberapa kasus, depresi yang terjadi dihubungkan dengan masalah kesehatan fisik yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, tes laboratorium. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memastikan gangguan kelenjar tiroid yang merupakan penyebab depresi adalah dengan hitung darah lengkap. Ahli medis dapat menilai jika terdapat gangguan pada organ tersebut sehingga langsung melakukan penanganan. Selanjutnya, pemeriksaan mental. Ahli kesehatan mental akan bertanya tentang gejala yang dirasakan, pikiran, perasaan, serta pola perilaku yang dirasakan. Selain itu, kamu mungkin diminta untuk mengisi kuesioner untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menilai kesehatan mental. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan penjelasan tentang depresi itu apa? Dan sekarang giliran saya untuk menceritakan pengalaman saya bagaimana saya untuk menghadapi depresi tersebut. Jadi, dari pengalaman saya, ketika saya SD, saya benar-benar merasakan depresi.
selama kurang lebih 5 tahun lah mungkin. Karena saya adalah korban bullying ketika saya waktu SD. Di SD itu banyak sekali yang saya terima, dari body shaming, dan saya juga banyak lah pokoknya. Benar-benar waktu saya SD itu saya benar-benar sampai pernah takut ke sekolah. Dan yang saya rasakan ketika saya depresi itu adalah saya benar-benar gak mau makan, pikiran saya jadi buyar. Saya juga, apa yang diomongkan oleh guru pun juga tidak masuk ke dalam otak saya. Yang saya pikirkan itu bagaimana sih biar pikiran itu hilang gitu. Karena saya juga sebenarnya pun sadar bahwa itu nggak bisa gini terus gitu kan. Tetapi kadang tuh saya ketika saya tidur pun juga masih terngiang-ngiang omongan-omongan dari orang. Saya dibilang jelek, saya tidak mengerti gaya, terus juga ada masculine shaming juga gitu. Jadi banyak banget yang benar-benar bikin saya tuh depresi banget sampai kayak takut banget untuk ke sekolah. Dan juga yang saya alami itu benar-benar kayak menambah kecemasan yang benar-benar sangat mendalam, sampai kayak makan pun jadi jarang. Biasanya tuh saya makan tuh banyak banget, sampai pas ketika saya depresi tuh makan jadi dikit. Terus juga kalau orang berkomunikasi sama saya tuh juga jadi susah karena pikiran saya kemana-mana gitu. Dan pastinya tuh otak tuh jadi pusing gitu. Dan rasanya tuh kayak pengen butuh ruang sendiri, gak mau bicara sama siapapun, benar-benar pengen sendiri. Tapi kadang kalau kita sendiri itu juga gak baik, karena ketika kita sedang depresi terus kita malah berdiam sendiri, itu malah justru menambah depresi kita. Karena saya juga mengalami ketika saya sendiri, yang ada malah di otak saya itu malah overthinking. Saya malah mikirkan masalah tersebut, mikir malah jadi mikir yang enggak. Nah, akhirnya pada saat itu saya punya teman dan saya curhat ke dia. Saya menceritakan semua masalah saya, masalah 1, masalah 2, masalah 3. Dan sahabat saya ini benar-benar mendengarkan saya, dan dia memberikan saran, memberikan saya motivasi dan semangat, memberikan seperti kayak bahwa kita tuh berharga gitu. Semua manusia itu memang berharga, apapun itu pokoknya. Semua manusia itu tidak ada yang sia-sia, mau itu kita berkulit hitam, putih, mau jelek atau bagaimanapun. Karena sebenarnya manusia itu lahir dalam keadaan sempurna. Jika misalnya ada orang menghina kita, lu jelek, oke bla bla bla, itu tidak usah didengarkan, karena memang kita itu memiliki ciri khas masing-masing. Dan saya pun juga mengalami itu ketika saya dihina jelek. Ya udah, akhirnya teman saya bilang bahwa saya ini memiliki ketertarikan tersendiri, saya memiliki ciri khas saya sendiri. Dan teman saya bilang bahwa saya tidak usah mendengarkan omongan-omongan orang. Yang harus saya dengarkan adalah bagaimana caranya saya menyayangi diri kita sendiri. Karena memang mencintai diri sendiri itu sangat penting. Tidak perlu kita mendengarkan omongan orang lain. Mau orang mau bilang kita jelek, mau bilang kita kumel, dekil, itu tidak usah didengarkan. Karena yang penting gimana caranya, yang kita dengarkan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Mulai dari sekarang, bagi kalian yang merasa depresi, harus bercerita kepada orang terdekat kalian. Karena ketika kita bercerita kepada orang terdekat kita, itu akan jauh lebih baik dibanding kita berdiam diri atau menyimpan masalah di dalam diri kita sendiri. Mulai dari sekarang, bagi yang merasa depresi, bercerita kepada keluarga, orang tua, atau sahabat yang benar-benar kalian percaya. Atau kalau memang kalian benar-benar depresinya sangat parah, mungkin kalian bisa datang ke psikolog atau ke psikiater agar kalian bisa mendapatkan solusinya. Nah, pelajaran juga buat kita semua adalah jangan suka asal bicara. Dan juga ketika kita bermain atau bercanda atau melakukan semuanya itu harus ada etikanya. Karena kita tidak tahu perkataan kita ini bisa menyinggung orang atau tidak. Karena banyak orang yang depresi karena omongan-omongan yang tidak enak didengar dari orang lain. Nah, maka dari itu, dari sekarang untuk kita semua, mulailah pelajari semua tentang psikis atau masalah-masalah mental, agar kita tuh kayak memahami gitu, untuk kayak menjaga mental orang dan juga mental kita sendiri gitu. Jangan asal bicara, jangan
asal berperilaku semena-mena, karena semuanya itu harus ada etikanya, karena kita tidak tahu mental semua orang ini beda-beda. Tidak semua orang bisa diajak bercanda, tidak semua orang itu bisa menerima candaan kita atau omongan kita. Dari sekarang kita harus memilah atau memfilter omongan-omongan kita atau perilaku kita, karena memang banyak sekali orang yang depresi itu karena ya bully-bully atau kayak seperti dikomentarin tubuhnya, dikomentarin, pokoknya banyak yang benar-benar yang bisa bikin dia itu tersinggung dan akhirnya depresi. Sekian dari video pembelajaran dan pengalaman tentang depresi. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. See you next time.